Iyo, selamat sore semua. Ini dia gereja, tempat tugas kami, tempat pelayanan kami. Ini dia. Ini halaman kemarin saya babat sendiri, terus keliling. Itu lonceng ada di situ. Tadi saya selesaikan pembabatan bagian belakang. Kita mau masuk ke dalam. Tadi saya sudah selesaikan pembabatan di bagian belakang. Kita mau masuk ke dalam ini. Itu di sebelah sana itu ada pustu. Itu pustu lama waktu masa transmigrasi, itu pustu. Pustu ini sudah tidak beroperasi lagi. Ini sudah lama. Coba dilihat saja itu dia keadaannya seperti itu. Sudah tidak baik lagi, sudah rusak. Nah, di depan itu ada jalan cor untuk keliling kampung. Tapi belum semuanya juga dikasih jalan cor, lebarnya 60 cm. Yang penting motor bisa lewat lah, seperti itu. Ini dia penampakan di dalam gedung gereja. Ini penampakan di dalam gedung gereja. Ini bangku-bangku untuk jemaat. Ini mimbar besar untuk pelayanan. Ini meja altar. Kemudian di sebelah sini ada pintu gudang. Ini gudang. Di atas ada seng untuk direncanakan daun seng direncanakan untuk ada penggantian atap gereja. Di sini ada genset yang ya kami kadang-kadang untuk pakai ini bareng. Kemudian kita ke sebelah sana. Ini penampakan di dalam mimbar. Cuma ada tisu sama satu Alkitab besar. Ini dia di dalam ruangan konsistori. Ini penampakan dari samping. Kita buka pintu sampingnya. Nah, ini rumput yang tadi siang saya babat, saya habiskan bagian belakangnya ini. Sudah habis saya babat. Iya. Sementara begitu, karena saya juga heran kenapa bisa ada saat tiba untuk pelayanan di sini. Kami di sini hanya ada tinggal 2 majelis saja. Tinggal 2 majelis yang bertugas di sini, yang salah satunya perempuan, dia Syamas, dan sudah terpilih juga sebagai kepala kampung. Jadi saya harus selalu aktif di sini untuk pelayanan kalau setiap hari Minggu. Jadi pengelolaan dananya diatur oleh Ibu Syamas selaku kepala kampung. Dia yang ngatur penyetoran ke gereja induk GKI Lahairoi Klamono 2. Iya. Itu gereja induk kami. Walaupun demikian sudah lebih kurang 1 tahun. 1 tahun kami tidak lagi pernah dikunjungi oleh gereja induk GKI Lahairoi Klamono 2. Iya, sudah 1 tahun lebih. Kalau lihat mau tahu kenapa warna dinding gerejanya hijau begini, nah ini untuk catnya sendiri kami disumbangkan oleh saudara-saudara kita yang dari seberang, saudara-saudara kita Muslim yang kasih cat ini. Waktu itu kami cat untuk persiapan perayaan Natal. Nah, demikian. Jadi gereja ini juga sudah tua. Gereja ini dibangun tahun 1997 bersamaan dengan dibangunnya dibangunnya transmigrasi. Jadi gereja ini dibangun oleh pemerintah transmigrasi pada tahun 1997. Jadi dipakai ini sudah sekitar 24 tahun. Kalau dulu jemaatnya banyak. Sekarang hanya tinggal ada sekitar 11 atau 14 kakak saja yang ada di sini. Itu pun kalau hari Minggu tidak semuanya hadir untuk datang beribadah. Ini. Jadi saya pagi harus datang untuk toki lonceng 1, terus menyimpan di dalam gereja ini, menyapu, bersihkan, terus lihat lilin yang sudah tidak ini saya ganti, dan terus kemudian
saya harus ambil bagian untuk pelayanan mimbar. Jadi saya tiba di sini ini 1 tahun yang lalu di bulan Mei. Saya tiba di sini untuk kunjungan. Tetapi sebelumnya saya mimpi bahwa saya ada di satu gedung gereja, di halaman satu gedung gereja yang di dalam hanya ada di atas mimbar. Hanya ada di atas mimbar satu pelayan. Kemudian di bawah ini untuk tempat jemaat ini tidak ada orangnya. Hanya ada satu orang berdiri di pintu sini. Satu orang berdiri di pintu ini. Kemudian yang lain ada di pinggir-pinggir sekitaran luar ini. Menghadap keluar sana membelakangi gedung gereja. Iya. Kemudian pada besok harinya saya ditelepon dari Klamono untuk main-main datang berkunjung ke sini. Kebetulan tiba di sini. Nah saya sendiri kaget waktu lewat jalan ini. Ini jalan cor di depan. Waktu lewat jalan ini saya kaget. Lah, gerejanya. Kok ini gereja yang ada di dalam mimpi ini? Nah, saya merasa bahwa mimpi itu bukan sekedar mimpi tetapi panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan untuk saya ambil bagian di dalam pelayanan di tempat ini. Karena pada waktu itu memang ada satu majelis, satu penatua yang memang diangkat oleh GKI Lahai Roy. Karena memang beliau bertempat tinggal di sini. Hanya saja pengelolaan dana dan lain sebagainya, pengaturan dan apa semua. Itu tidak ada yang berjalan benar, tidak ada yang berjalan baik. Sehingga saya datang berkunjung ke sini, saya ibadah 1 minggu. 1 kali saya duduk untuk beribadah. Ini tempat duduk yang saya duduk waktu saya datang pertama kali beribadah di tempat ini. Dan apa yang dibacakan pada waktu di dalam mimpi itu, nah dibaca untuk hari itu. Pada ketika saya datang beribadah di gedung gereja ini. Saya langsung berpikir bahwa ini bukan sekedar mimpi biasa, tetapi ini bagian dari panggilan Tuhan untuk datang melayani di tempat ini. Jadi saya mengambil langkah tegas untuk segera pindah. Saya usulkan kepada ketua PHMJ saya di GKI Eden Keyen. Waktu itu kami sudah dipimpin, dilayani oleh Ibu Pendeta Mina Rumbino STH almarhumah. Beliau telah meninggal sejak tahun yang lalu. Tahun lalu apa tahun ini bulan-bulan Maret, saya kurang ingat. Ya. Jadi beliau menandatangani surat pindah penduduk kami. Saya ambil surat pindah penduduk sekaligus surat pindah tugas pelayanan dari gereja. Jadi saya oleh gereja dikasih surat pindah jemaat untuk ke sini. Jadi saya laporan ke GKI Lahai Roy Klamono untuk mendapatkan persetujuan pelayanan dari Ibu Pendeta di Klamono. Kami disuruh langsung masuk ke sini. Jadi ke sini minggu pertama saya ibadah, minggu kedua saya sudah dikasih kesempatan untuk mengambil pelayanan, memimpin pelayanan. Singkat ceritanya, saya mengambil kesimpulan untuk pindah ke sini bahwa tempat pelayanan sudah ada di sini. Saya melihat gereja ini perlu untuk ada penyegaran-penyegaran. Oleh karena itu, saya tidak tanggung-tanggung karena perjalanan untuk ke sini itu panjang ceritanya. Iya, kami dengan motor dengan istri dari Teminabuan. Kami kehabisan bensin di daerah Klamono itu. Kami kehabisan bensin, jadi kami tidak bisa melanjutkan perjalanan. Tetapi dari arah hutan itu waktu itu muncul satu orang untuk mau membantu kami memberikan bahan bakar bensin. Jadi dia kasih kami sekitar 2 liter bensin. Nah dia bilang tolong bantu saya kalau ada yang jual ikan, jual sayur, nanti suruh singgah di tempat itu. Tetapi sepanjang perjalanan kami tidak menemukan tukang jual ikan yang mau jalan ke tempat itu. Masih ada sekitar 20 kiloan lebih dari arah Klamono. Nah singkat cerita kami tiba di
Klamono, lalu kami berperahu datang ke sini. Nah, ketika kami kembali untuk mulai menyimpan barang dan mau pindah, itu dia kami sudah beli ikan, beli sayur segala macam, tetapi tidak menemukan adanya tanda-tanda yang kemarin itu di tempat itu. Orang itu pun tidak pernah ada muncul di situ. Jadi tidak ada tanda-tanda pernah ada manusia di tempat itu, hutan saja. Nah, saya berpikir bahwa itu bukan main-main, tetapi Tuhan langsung turun tangan memberikan bantuan bahan bakar untuk kita lanjutkan perjalanan, karena tujuan kami adalah datang di tempat ini. Nah, kemudian dalam perjalanan itu, jadi rumah itu rumah saya jual, semua saya jual. Saya ambil langkah untuk pindah ke sini. Nah, dan inilah tugas pelayanan kami sampai hari ini ada di sini. Nanti ada masih banyak cerita di dalam perjalanan pelayanan kami di tempat ini, keajaiban-keajaiban. Bahkan kami sangat merasakan sukacita, kami bersyukur bahwa Tuhan terus bekerja di dalam hidup kami. Tuhan terus bekerja, berperkara di dalam kehidupan kami. Bahkan seolah-olah kami tidak pernah kekurangan, tidak pernah kehabisan apapun. Tidak pernah kekurangan. Kami sangat berkelebihan dalam segala hal. Oleh karena itu, kami tidak ragu-ragu untuk tiap hari Minggu ada di dalam tugas pelayanan di tempat ini. Jadi saya pikir untuk sementara sampai di situ dulu. Nanti kita sambung lagi di video yang akan datang karena durasinya sudah terlalu panjang. Bagi teman-teman yang merasa suka, mohon like, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, karena subscribe itu gratis. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.